Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan rekan saya pada podcast Sistem Pengendalian Manajemen. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen compensation atau kompensasi manajemen. Nah, pada bahasan pertama kita akan membahas mengenai penemuan penelitian atas insentif organisasional yang terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu manajemen compensation tadi atau kompensasi manajemen. Nah, kepada rekan saya Poppy bisa langsung saja dijelaskan mengenai penemuan penelitian atas insentif organisasional. Baik, terima kasih. Dalam penemuan penelitian atas insentif organisasional dalam kompensasi manajemen. Nah, dalam kunci untuk memotivasi orang untuk dalam berperilaku sedemikian rupa sehingga memajukan cita-cita suatu organisasi terletak pada cara dan mana insentif organisasi berhubungan dengan cita-cita individual. Nah, suatu insentif ini yang positif atau penghargaan adalah suatu hasil yang meningkatkan kepuasan dari kebutuhan individual. Sebaliknya, jika insentif yang negatif atau maka suatu hasil yang mengurangi kepuasan dari kebutuhan tersebut. Maka penelitian atas insentif cenderung mendukung hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama itu, individu-individu cenderung untuk lebih termotivasi oleh penghargaan pendapatan potensial daripada oleh rasa takut akan hukuman. Nah, yang selanjutnya itu penghargaan pribadi bersifat relatif atau situasional. Selanjutnya, jika manajemen senior memberikan tanda-tanda melalui tindakannya bahwa mereka menganggap sistem pengendalian manajemen adalah penting. Yang berikutnya itu, individu-individu sangat termotivasi ketika mereka memperoleh laporan atau umpan balik mengenai kinerja mereka. Yang selanjutnya itu, insensif menjadi kurang efektif ketika periode antara tindakan dan umpan balik atas tindakan tersebut semakin panjang. Yang berikutnya itu, motivasi adalah paling lemah ketika orang tersebut merasa yakin bahwa suatu insentif tidak dapat dicapai atau terlalu mudah untuk dicapai. Yang berikutnya itu insentif yang disediakan oleh suatu anggaran atau pernyataan tujuan lainnya adalah paling kuat ketika manajer bekerja sama dengan atasannya untuk memperoleh angka-angka anggarannya. Nah, itulah penemuan penelitian atas insentif organisasional dalam kompensasi manajemen. Baik berbicara mengenai karakteristik dari rencana kompensasi kompensasi insentif. Nah, bisa Saudari Nabila jelaskan karakteristik dari rencana kompensasi insentif dalam kompensasi manajemen itu bagaimana? Baik, terkait dengan karakteristik dari rencana kompensasi insentif, pertama bahwasanya paket kompensasi total dari seorang manajer itu terdiri dari tiga komponen, yaitu diantaranya gaji, tunjangan, terutama tunjangan pensiun dan kesehatan, tapi juga jenis tunjangan lainnya. Kemudian ada kompensasi insentif. Nah, yang pertama itu ada rencana insentif jangka pendek, di mana di antaranya itu ada total kantong bonus, di mana jumlah total dari bonus yang dapat dibayarkan ke sekelompok karyawan yang memiliki kualifikasi dalam 1 tahun tertentu, itu disebut dengan kantong bonus. Nah, dalam suatu rencana insentif jangka pendek, pemegang saham memberikan suara atas rumus yang akan digunakan untuk kemudian menghitung jumlah tersebut. Nah, rumus yang digunakan ini biasanya berkaitan dengan profitabilitas secara keseluruhan di tahun berjalan. Dalam memutuskan besarnya kantong ini, masalah yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah untuk memastikan bahwa kompensasi total yang dibayarkan kepada para eksekutif itu adalah kompetitif. Lalu yang kedua itu ada yang namanya carry over, di mana bukannya membayar dengan jumlah total dalam kantong bonus, rencana tersebut mungkin memperbolehkan dilakukannya suatu carry over tahunan atas sebagian dari jumlah yang telah ditentukan oleh rumus yang disepakati gitu. Nah, setiap tahun komite dari Dewan Komisaris itu kemudian memutuskan seberapa besar yang akan ditambahkan ke carry over atau seberapa besar akumulasi carry over yang kemudian akan digunakan jika bonus ternyata terlalu rendah. Nah, metode ini menawarkan dua keuntungan. Yang pertama, metode tersebut lebih fleksibel
karena pembayaran yang tidak ditentukan secara otomatis oleh suatu rumus dan dewan komisaris bisa menggunakan penilaian mereka. Lalu yang kedua, metode tersebut bisa mengurangi besarnya fluktuasi yang terjadi ketika pembayaran bonus hanya didasarkan pada jumlah yang dihasilkan dari rumus yang dihitung setiap tahun. Nah, kerugian dari metode ini sendiri adalah bahwa bonus kurang berhubungan secara langsung dengan kinerja perusahaan pada saat ini. Kemudian ada juga namanya kompensasi ditunda, yang dalam sistem ini eksekutif itu hanya menerima 1/5 dari bonus mereka di tahun di mana bonus itu diperoleh. 4/5 sisanya itu dibayarkan secara merata selama 4 tahun ke depan. Nah, metode pembayaran ini menawarkan beberapa keunggulan-keunggulan, di antaranya itu ada manajer bisa mengestimasikan dengan akurasi yang cukup besar pendapatan tunai mereka untuk tahun yang mendatang. Kemudian pembayaran yang ditunda meratakan pendapatan kas manajer karena dampak pergeseran musiman dalam laba itu akan dirata-ratakan dalam pembayaran tunai. Selanjutnya, seorang manajer yang pensiun itu akan terus menerima pembayaran untuk sejumlah tahun. Nah, hal ini tidak hanya meningkatkan penghasilan pensiun, tapi juga memberikan keuntungan pajak karena tarif pajak setelah pensiun mungkin lebih rendah daripada tarif pajak semasa kerja. Nah, untuk selanjutnya itu juga kerangka waktu penundaan mendorong para pengambil keputusan bisa berpikir secara jangka panjang. Nah, kerugian dari rencana bonus ditunda itu adalah rencana tersebut tidak bisa membuat jumlah yang ditunda menjadi tersedia bagi eksekutif di tahun bonus itu diperoleh. Lalu yang kedua, jika tadi kita berbicara mengenai rencana insentif jangka pendek, sekarang kita berbicara mengenai rencana insentif jangka panjang. Yang pertama, ada opsi saham, di mana suatu opsi saham itu adalah hak untuk membeli sejumlah lembar saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan, pada harga yang disetujui, dan juga pada tanggal pemberian opsi. Manfaat motivasional utama dari rencana opsi saham itu adalah bahwa rencana tersebut mengarahkan energi manajer ke arah kinerja jangka panjang maupun jangka pendek dari perusahaan. Manajer hanya akan memperoleh keuntungan jika ia menjual saham pada harga yang melebihi harga yang dibayarkan untuk saham tersebut. Lalu yang kedua ada saham phantom, di mana suatu rencana saham phantom itu memberikan kepada manajer sejumlah saham untuk tujuan pembukuan saja di akhir periode yang telah ditentukan. Kemudian para eksekutif berhak untuk menerima suatu penghargaan yang setara dengan apresiasi yang kemudian dinilai dari pasar saham tersebut sejak tanggal penghargaan. Nah, untuk saham phantom ini sendiri tidak memiliki biaya transaksi. Kemudian ada hak apresiasi saham, yang merupakan hak untuk menerima pembayaran uang tunai berdasarkan peningkatan dalam nilai saham dari saat pemberian penghargaan sampai suatu tanggal tertentu di masa depan. Ada juga saham kinerja yang memberikan sejumlah tertentu saham ke seorang manajer ketika cita-cita jangka panjang tertentu itu telah terpenuhi. Nah, biasanya cita-citanya adalah untuk mencapai persentase pertumbuhan tertentu dalam laba per saham selama periode 3-5 tahun. Terakhir, ada yang namanya unit kinerja, di mana dalam suatu rencana unit kinerja, bonus tunai itu dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu lebih tercapai. Nah, rencana ini dengan demikian menggabungkan aspek-aspek dari hak apresiasi saham dan saham kinerja. Itu tadi terkait dengan karakteristik rencana kompensasi insentif. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa membahas dari sisi pejabat korporasi atau pejabat perusahaan sendiri. Mengenai insentif untuk pejabat perusahaan itu bagaimana? Baik, untuk mengenai insentif untuk pejabat korporat. Nah, setiap pejabat korporat kecuali CEO bertanggung jawab sebagai atas kinerja keseluruhan perusahaan. Para pejabat ini dimotivasi oleh dan berhak untuk menerima suatu bonus untuk kinerja yang baik. Tetapi sebagian kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing dari mereka tidak dapat ditukar untuk menstimulasi motivasi dari CEO ini biasanya mendasarkan penghargaan pada penilaian terhadap kinerja masing-masing orang. Penilaian ini tentu saja bersifat subjektif. Nah, dalam kompensasi CEO ini, kompensasi CEO biasanya didiskusikan oleh
Komite Kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Dalam kondisi umum, komite tersebut mungkin hanya menerapkan presentasi yang sama untuk kompensasi CEO tersebut. Namun, komite mungkin memberikan tanda-tanda penilaian yang berbeda untuk kinerja CEO dengan memutuskan persentase yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, penilaian itu sebaiknya disertai dengan penjelasan yang jujur mengenai alasan dari keputusan tersebut. Ada beberapa usulan dibuat untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris bertindak untuk kebaikan pemegang saham dan tidak bekerja di bawah tekanan CEO. Yang pertama itu mencegah direktur untuk tidak menjual saham mereka selama masa jabatannya guna mendorong mereka untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit kepada CEO tanpa rasa takut bahwa hal itu akan mempengaruhi harga saham jangka pendek. Yang selanjutnya itu tetapkan batasan-batasan tegas mengenai jabatan direktur guna mencegah mereka menjadi terlalu terlibat dengan manajemen. Yang selanjutnya adakan tinjauan kinerja tahunan daripada direktur. Yang terakhir itu hindari menjadikan CEO korporat sebagai ketua dewan komisaris. Nah, mungkin itulah mengenai insentif untuk pejabat korporat dalam kompensasi manajemen. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai insentif untuk manajer unit bisnis. Nah, bisa Saudari Nabila jelaskan insentif untuk manajer unit bisnis dalam kompensasi manajemen itu bagaimana? Terkait insentif untuk manajer unit bisnis, pertama mungkin kita bisa berbicara dari sisi jenis insentifnya terlebih dahulu. Nah, beberapa insentif itu bisa bersifat keuangan, sementara lainnya itu bersifat psikologis dan sosial. Insentif keuangan itu mencakup diantaranya kenaikan gaji, bonus, tunjangan, dan juga fasilitas. Nah, insentif psikologis dan sosial itu meliputi kemungkinan promosi, tambahan tanggung jawab, otonomi yang lebih besar ataupun lokasi geografis yang lebih baik dan juga serta dengan adanya pengakuan gitu. Kemudian kita berbicara mengenai ukuran bonus relatif terhadap gaji, di mana ada dua paham pemikiran mengenai cara untuk membaurkan penghargaan tetap, yaitu berupa gaji dan tunjangan, dengan penghargaan variabel dalam total kompensasi manajer. Nah, paham yang satu itu menyatakan bahwa perusahaan merekrut orang-orang yang baik, membayarnya dengan baik, dan kemudian mengharapkan kinerja yang baik. Nah, perusahaan yang menganut paham ini menekan pada gaji dan bukan bonus insentif. Kemudian dikenal dengan tingkat batas, di mana suatu rencana bonus itu mungkin memiliki tingkat batas atas dan batas bawah. Nah, batas atas itu adalah tingkat kinerja dengan mana bonus maksimum dicapai. Batas bawah adalah tingkat bawah di mana tidak ada penghargaan bonus yang akan diberikan. Kedua batas tersebut bisa menimbulkan efek samping yang kemudian tidak diinginkan. Nah, selanjutnya itu ada dasar bonus. Bonus insentif seorang manajer unit bisnis itu bisa didasarkan hanya pada total laba perusahaan atau pada laba unit bisnis atau campuran dari keduanya. Salah satu argumen untuk mengaitkan bonus ke kinerja unit adalah bahwa keputusan dan tindakan manajer tersebut lebih berdampak secara langsung pada unit sendiri dan bukan pada unit bisnis yang lain. Kemudian ada kita kenal sebagai kriteria kinerja, di mana jika unit bisnis tersebut adalah suatu pusat laba, memilih kriteria keuangan bisa mencakup margin kontribusi, laba langsung unit bisnis, laba unit bisnis yang bisa dikendalikan, laba sebelum pajak, dan juga laba bersih. Nah, jika unit tersebut adalah pusat investasi, maka keputusan perlu dibuat di 3 area, yaitu pada definisi laba, definisi investasi, dan pilihan antara tingkat pengembalian atas investasi, dan juga economic value added atau EVA. Selanjutnya, itu ada pendekatan penentuan bonus, di mana penghargaan bonus untuk manajer unit bisnis bisa ditentukan dengan menggunakan rumus yang ketat. Nah, rumus yang ketat itu tadi, contohnya itu seperti persentase dari laba operasi unit bisnis, atau dengan penilaian yang murni subjektif oleh atasan manajer tersebut, atau dengan suatu gabungan antara keduanya. Nah,
pada pendekatan penentuan bonus, tadi bisa diketahui bahwa bisa diketemukan dengan rumus atau dengan penilaian murni subjektif atasan atau gabungan dari rumus dan juga penilaian subjektif. Nah, kemudian hanya mengendalikan pada rumus yang objektif itu bisa memiliki beberapa keuntungan yang jelas, gitu, Kom. Nah, selanjutnya kita bisa berbicara mengenai teori yang berlaku pada kompensasi manajemen ini terkait teori agensi. Bisa Poppy jelaskan mungkin hal yang berkaitan dengan teori agensi ini? Baik, untuk teori agensi. Teori agensi ini mengeksplorasi bagaimana kontak dan insentif dari dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Nah, teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontak insentif. Nah, teori agensi berusaha untuk menyatakan hubungan-hubungan ini dalam model metamatis. Nah, yang pertama itu dalam teori agensi ini ada konsep. Nah, hubungan agregasi ada ketika salah satu pihak atau partisipan menyewa pihak lain atau agen untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Nah, tantangannya itu menjadi bagaimana cara untuk memotivasi agen sedemikian rupa sehingga mereka akan menjadi sama produktifnya seperti jika mereka ada pemilik. Salah satu elemen kunci dalam teori agensi ini adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki potensi atau tujuan yang berbeda. Kontra insentif akan mengurangi perbedaan preferensi ini. Nah, yang selanjutnya itu perbedaan tujuan antara partisipan dan agen. Nah, dalam teori agensi ini mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan akan menerima keputusan tidak hanya dari kompensasi keuangan, tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi yang menarik keanggotaan, dan jam kerja yang fleksibel. Nah, prinsipal di pihak lain diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut. Selanjutnya itu tidak dapat diamatinya tindakan agen, di mana di mana karena prinsipal tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen, maka prinsipal tidak pernah dapat merasa bahwa bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Situasi ini disebut sebagai asimetri informasi. Nah, asimetri dapat mengambil berbagai bentuk. Tanpa memantau, hanya agen yang mengetahui apakah ia bekerja untuk kepentingan prinsipal. Lebih lanjut lagi, agen tersebut mungkin tahu lebih banyak mengenai tugas tersebut dibandingkan dengan prinsipal. Nah, tambahannya itu bahwa informasi yang mungkin dimiliki oleh agen disebut dengan informasi pribadi. Nah, dari perbedaan preferensi atau prinsipal dan agen ini, dan informasi pribadi agen dapat menyebabkan agen tersebut salah menyajikan informasi kepada prinsipal. Salah penyajian ini adalah sedemikian rupa sifatnya sehingga istilah bahaya moral telah diberikan atas situasi di mana seorang agen yang dikendalikan termotivasi untuk salah menyajikan informasi karena sifat sistem pengendalian. Nah, yang selanjutnya itu mekanisme pengendalian. Dalam mekanisme pengendalian ini ada pemantauan dan kontra insentif. Nah, yang pertama itu pemantauan. Dalam prinsipal dapat merancang sistem pengendalian yang memantau tindakan agen dan menghalangi tindakan yang dapat meningkatkan kekayaan agen dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Suatu contoh dari sistem pemantauan adalah laporan keuangan di audit. Laporan keuangan dihasilkan mengenai kinerja perusahaan diaudit oleh pihak ketiga dan kemudian dikirimkan kepada pemilik. Nah, teori agensi telah mencoba untuk menjelaskan mengapa hubungan agensi yang berbeda melibatkan tingkat pemantauan yang berbeda. Misalnya saja, pemantauan adalah lebih efektif jika tugas agen tersebut didefinisikan dengan baik atau mudah dipantau, sehingga kontra insentif menjadi lebih menarik sebagai alat pengendalian. Pemantauan dan insentif bukanlah merupakan alternatif yang berdiri sendiri. Di kebanyakan perusahaan, CEO memiliki kontrak insentif beberapa laporan keuangan di audit yang bertindak sebagai alat pemantauan. Nah, selanjutnya kontrak insentif. Dalam prinsipal mencoba untuk membatasi perbedaan preferensi dengan menetapkan kontrak insentif yang sesuai. Semakin besar penghargaan agen bergantung pada ukuran kinerja. Semakin banyak insentif yang ada bagi agen tersebut untuk memperbaiki ukuran. Oleh karena itu, prinsipal sebaiknya mendefinisikan
ukuran kinerja sedemikian rupa sehingga hal tersebut memajukan kepentingannya. Nah, kemampuan untuk mencapai hal ini disebut keselarasan tujuan. Nah, dalam kontrak insentif ini, suatu skema kompensasi yang tidak memasukkan kontrak insentif merupakan masalah agensi yang serius. Misalnya saja jika CEO diberikan gaji yang tetap, mereka mungkin tidak termotivasi untuk bekerja serajin jika kompensasi terdiri atas gaji plus bonus. Nah, yang terakhir, memotivasi CEO untuk bekerja lebih keras guna meningkatkan laba, meningkatkan kompensasi mereka dan pada saat bersamaan memberikan manfaat kepada prinsipal. Oleh karena itu, kontrak yang menyelaraskan kepentingan antara kedua belah pihak ditulis dengan memasukkan suatu fitur insentif, yaitu prinsipal menulis suatu kontrak yang memperbolehkan bagian dari kekayaan ketika nilai perusahaan meningkat. Nah, itu merupakan teori agensi dalam kompensasi manajemen. Baik, saya rasa sudah cukup ya Popi mengenai pembahasan kita pada hari ini terkait dengan kompensasi manajemen selaras dengan chapter 12 dari mata kuliah SPM. Nah, eh, kami akhiri sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kesalahan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.